Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 06 Tele 004 akan mempresentasikan transducer berikut dengan contoh dan aplikasinya. Presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas dari dosen kami. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Mas Ali Hamzah, Mas Sani Wijaya Kusuma, dan kemudian Bangkit Nur Rahmat, yaitu saya sendiri. Itu kita mulai. Transducer adalah suatu komponen yang dapat mengubah suatu besaran listrik ke besaran yang lainnya, ataupun sebaliknya. Contohnya yaitu sebuah setrikaan, dia itu merubah energi listrik merubah ke energi kalor, energi panas. Kemudian ada turbin atau kincir angin yang kita sama-sama tahu, yaitu gaya geraknya itu dirubah menjadi suatu energi listrik. Kemudian transducer atau sensor ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pasif dan aktif. Kemudian yang pasif ini bersifat mengubah besaran listrik, yaitu contohnya ada resistif, induktif, kopel induktif, dan kapasitif. Kemudian ada aktif, yaitu yang bersifat mengubah energi, yaitu termokopel, fotodioda, piezoelektrik, dan generator. Sensor dan transducer merupakan suatu sensor yang dapat mengubah langsung dari energi ke energi yang bukan listrik, seperti energi mekanis, energi termis, energi cahaya, ataupun energi kimia. Kemudian dirubah menjadi sebuah energi listrik. Sensor dan transducer ini biasanya dikemas dalam suatu kemasan yang terdiri dari elemen sebagai detektornya dan piranti pengubah energi dengan besaran bukan listrik menjadi besaran listrik. Prinsip kerja sensor ataupun dan transducer ini mirip teman-teman, yaitu yang bahan utamanya dipakai berkaitan dengan macam-macam besaran yang diindranya. Prinsip kerjanya yang pertama yaitu prinsip photophase. Prinsip photophase, besaran yang indranya adalah cahaya. Cahaya yang diubah menjadi sebuah tegangan antara 2 bahan berbeda susunannya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip piezoelektris, besaran yang indranya menyebabkan perubahan tegangan V dan muatan Q yang ditimbulkan oleh sejenis kristal. Prinsip elektromagnetik, yaitu yang indranya mengubah flux magnetis yang kemudian mengimbas suatu tegangan. Prinsip kapasitif, perubahan besar yang diindra menyebabkan perubahan kapasitas. Prinsip induktif, perubahan besar yang indranya menyebabkan perubahan induktif. Kemudian ada prinsip fotokonduktif, besaran yang indranya mengubah hantaran atau konduktif atau rambatan resistan bahan semi penghantar melalui perubahan cahaya yang mengenai bahan tersebut. Prinsip seluktif, yaitu besaran yang indranya diubah menjadi perubahan tegangan AC sebagai akibat perubahan lintasan dan reluktan di antara 2 atau lebih komponen ketika rangsangan AC diterapkan pada sistem kumparan tersebut. Prinsip potensiometer, besaran yang diindra diubah menjadi perubahan. Kedudukan kontak geser pada suatu elemen hambatan. Prinsip resistif adalah perubahan besar yang indranya diubah menjadi hambatan suatu elemen. Prinsip ukur regangan yang besaran indranya itu menjadi perubahan hambatan sebagai akibat adanya regangan, biasanya pada 2 atau 4 cabang suatu jembatan Wheatstone. Prinsip termoelektris, yaitu besaran yang indranya adalah suhu. Transducer bekerja atas dasar efek Seebeck, efek Thomson, dan efek Pelter.
Dan di sini yaitu ada cara pengaplikasian sensor dengan sebagai pintu otomatis. Di sini pintu otomatis ini dapat bekerja untuk membuka dan menutup secara otomatis dengan menggunakan teknologi sensor. Sensor yang dipakai yaitu adalah sensor proximity yang gunanya mendeteksi keberadaan seseorang ataupun objek lainnya yang berada di dekat pintu otomatis. Seketika ada yang mendekat masuk oleh radar sensor, maka kemudian eh, pintu itu membuka sendiri, membuka otomatis. Berikutnya kalau sudah tidak ada orang, sudah tidak ada keberadaan orang yang terdeteksi oleh sensor, maka pintu itu akan menutup sendiri, menutup otomatis. Mungkin itu saja dari saya. Insya Allah presentasi ini akan dilanjutkan oleh sahabat saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sani Wijaya Kusuma dari mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang. Dengan NIM 18 10 10 100 100 dengan kode kelas 06 TLE 004. Dengan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sensor dan transducer. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh saudara Bangkit Nur Ahmad. Jenis-jenis sensor pada pintu otomatis dan cara kerjanya. Yang pertama, sensor optik. Sensor ini akan memancarkan tirai inframerah yang berupa cahaya yang tidak tampak oleh mata pada jarak jangkauan tertentu. Sensor ini akan bereaksi jika seseorang atau sesuatu menghalangi cahaya inframerah yang dipancarkan. Jika seseorang memasuki area yang disinari dengan cahaya ini, maka pancaran akan terganggu dan menjadi tidak utuh. Hal ini menyebabkan program perintah untuk menutup pintu terganggu. Terganggunya program untuk menutup pintu akan menyebabkan pintu otomatis akan terbuka. Jika objek telah menjauh dari jarak jangkauan sensor dan sinar sensor kembali utuh, maka pintu otomatis akan menutup kembali. Itu sensor optik. Kedua yaitu sensor gerak. Sensor ini akan memancarkan radar gelombang mikro hampir sama seperti pada sensor optik. Jika seseorang atau sesuatu berada di dalam jangkauan radar, maka sensor akan bereaksi membuka pintu otomatis. Selanjutnya yang ketiga yaitu sensor panas. Tubuh ketika seseorang berada di depan sensor panas tubuh, maka sensor panas tubuh akan menghitung panjang gelombang yang akan dihasilkan oleh tubuh manusia tersebut. Ketika orang tersebut berada dalam keadaan diam, maka panjang gelombang yang dihasilkan berupa panjang gelombang yang konstan dan menyebabkan energi panas yang dihasilkan digambarkan hampir sama dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Ketika orang tersebut melakukan gerakan, maka panjang gelombang yang dihasilkan berupa panjang gelombang yang bervariasi sehingga menghasilkan panas yang berbeda dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Panas yang dihasilkan ini akan dideteksi oleh sensor dan dilanjutkan dengan reaksi membuka pintu otomatis. Yang keempat, sensor tekanan. Sensor ini biasanya diletakkan di bawah keset yang berada di depan pintu. Sensor ini akan bereaksi terhadap tekanan berat objek yang berada di atasnya. Dan jika sensor telah menerima batasan minimal berat yang diperlukan untuk membuka pintu, maka pintu otomatis akan terbuka. Dan yang kelima, sensor jarak jauh. Pada sensor ini dibutuhkan pengendali jarak jauh.
yang dioperasi secara manual untuk membuka dan menutup pintu. Sensor jenis ini biasanya dipakai pada pintu garasi otomatis. Selanjutnya yang dibahas yaitu transducer. Yang kita akan bahas itu transducer IC temperatur LM335. Rangkaian trigerasi ICLM335 ini terdiri 16 buah transistor, 9 buah resistor, dan 2 buah kapasitor yang dimuat dalam sebuah paket transistor. ICLM335 menghasilkan output 100 megavolt. Karena itu, pengukuran tegangan outputnya menyatakan temperatur dalam OK, misalnya pada temperatur 20 Celcius. 2093 Celcius K, maka tegangan outputnya akan sama dengan 2,93 volt. Susunan rangkaian yang disediakan oleh unit di IC 1750 ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambar rangkaian. Gambar bisa dilihat. Langkah kerjanya yaitu karakteristik IC temperatur LM335 ini menghubungkan voltmeter ke rangkaian seperti pada gambar. Nyalakan power supply dan catat tegangan outputnya. Menunjukkan temperatur dalam Celcius K. Untuk menghubungkan sumber plus 12 volt ke soket input heater dan catatan pembacaan tegangan tiap menit sampai pada nilai yang tetap. Masukkan nilainya pada tabel. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan presentasi akan dilanjutkan oleh saudara dari Ali Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hamzah, mahasiswa Universitas Pamulang dengan nomor induk mahasiswa 18101010083 dengan kelas 06 Tele 004. Dengan membuat video ini untuk tugas mata kuliah sensor dan transducer. Pada kali ini saya akan melanjutkan perihal pembahasan tentang contoh dan aplikasi sensor dan transducer. Transducer RTD, resisten temperature dependent platina. Konstruksi transducer RTD platina diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Bahan dasarnya terbuat dari lapisan tipis platina yang dipadukan dengan lapisan keramik dan memiliki lempengan emas pada setiap ujungnya yang berhubungan dengan selaput platina. Selaput platina disusun dengan sinar laser sehingga resistensinya sebesar 100 ohm pada suhu 0 derajat Celcius. Nilai tahanan selaput meningkat sesuai peningkatan temperatur karena memiliki koefisien temperatur positif. Peningkatan resistensi linier. Hubungan antara perubahan resistensi dan kenaikan temperatur untuk transducer ini sama dengan 0,385 ohm derajat Celcius. RT sama dengan RO plus 0,385 T. Keterangan RT itu adalah resistensi pada temperatur derajat Celcius. Untuk RO, resistansi pada temperatur 0 derajat Celcius sama dengan 100 ohm. Lanjut, untuk konstruksi transducer RTD, platina diperlihatkan biasanya unit ini akan dihubungkan ke sumber DC lewat resistor seri. Tegangan diambil melalui transducer yang diukur arus yang mengalir. Pada transducer akan memanaskan, transducer temperatur meningkat tidak teratur, yang sebenarnya 0,2 derajat Celcius MW
di dalam transducer susunan rangkaiannya pada unit Digiat 1750 sebagai berikut. DC lewat resistor seri dan tegangan diambil melalui transducer yang diukur pada percobaan karakteristik transducer RTD platina. RTD platina akan dihubungkan seri dengan sebuah resistor bernilai tinggi ke sumber DC dan mengukur drop tegangan yang melaluinya. Sebenarnya untuk resistensi yang bervariasi, perubahan arus dapat diabaikan dan tegangan pada transducer akan langsung sebanding dengan tahanannya. Ya, di sini ada gambar rangkaiannya. Untuk karakteristik transducer RTD platina sebagai berikut. Hubungkan rangkaian seperti pada gambar 34 dengan voltmeter ditempatkan pada posisi 24 DC. Dengan power supply menyala, atur tombol resistor 10K sehingga drop tegangan pada RTD platina sebesar 0,108 volt yang ditampilkan oleh voltmeter digital. Hal ini mengkalibrasikan RTD platina untuk temperatur ambang 20 derajat Celcius karena resistansi RTD pada suhu 20 derajat Celcius sama dengan 108 ohm. Catatan, jika temperatur ambang bukan 20 derajat Celcius, tegangan dapat diatur ke nilai yang tepat untuk temperatur ambang bila diperlukan. Atur voltmeter pada skala 20 volt dan ukur output dari transducer IC temperatur untuk mendapatkan temperatur ambang dalam 0K, lalu dalam 0 Celcius sama dengan 0K min 273. Resistansi RTD 385 derajat Celcius, atur drop tegangan pada RTD untuk nilai ini. Lanjut, untuk sekarang hubungkan sumber 12 volt ke input. Heater dengan catat nilai tegangan pada RTD. Dengan voltmeter atur pada skala 22 volt. Ini menyatakan resistansi RTD dan tegangan output transducer temperatur dengan voltmeter yang disetel pada skala 20 volt. Ini menyatakan temperatur RTD, masukkan nilainya pada tabel. Dan ulangi pengamatan untuk selang waktu 1 menit dan masukkan nilainya pada tabel. Gambar grafik perbandingan resistensi RTD temperatur pada bidang yang disediakan. Cukup sekian dari saya. Dari kelompok 9, mohon maaf bila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.